Assalamualaikum. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemarin kita sudah membahas tentang cerita serigala dan bangau yang latar tempatnya berada di hutan. Kini saya mau bahas tentang contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan salah satu sumber daya alam hutan nih, yaitu pembuatan kertas. Pasti teman-teman tidak tahu bahwa kertas itu diolah dari sebuah pohon. Simak video penjelasan skema pembuatan kertas berikut. Setelah pohon ditebang, batang pohonnya dipotong kecil-kecil, lalu kulit kayunya dikupas, lalu setelah itu dipotong kecil-kecil lagi. Setelah potongan-potongan kecil tadi sudah jadi, kayu tersebut dimasak, dicampur dengan bahan kimia untuk dijadikan pulp. Pulp yaitu bubur kertas. Saat dimasak, pulp diberikan pemutih supaya kertas menjadi warna putih. Nah, ini tergantung dari permintaan atau penyediaan dari perusahaan untuk dijadikan kertas warna putih atau berwarna. Setelah jadi bubur kertasnya dimasukkan ke dalam mesin pembuatan kertas. Di dalam bubur kertas itu masih terdapat kandungan air, teman-teman. Nah, kandungan air dalam pulp ini, dalam bubur kertas ini dihilangkan dengan cara dipres menggunakan mesin pres. Setelah dipres, kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu, karena setiap kertas memiliki ketebalan tertentu ya, teman-teman. Tidak semua sama. Nah, setelah jadi disesuaikan dengan ketebalan tertentu, kertas yang sudah jadi tadi digulung dan siap digunakan. Dengan penjelasan skema pembuatan kertas ini, saya harap kamu mengerti dan untuk hemat dalam penggunaan kertas ya, teman-teman. Karena di tiap kertas yang kamu gunakan ada batang pohon yang ditebang. Pembuatan kertas memerlukan ribuan batang pohon. Banyak pihak yang memanfaatkan hutan untuk kepentingannya sendiri. Hal ini yang disebut eksploitasi. Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk kepentingan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Eksploitasi hutan yang berlebihan berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan sekitar. Berikut adalah contoh akibat eksploitasi hutan secara berlebihan. Berkurangnya ketersediaan oksigen di bumi, suhu di bumi semakin meningkat atau biasa disebut global warming, rawan terjadi bencana alam, banjir atau tanah longsor. Banjir bandang biasanya itu akibat dari penebangan hutan secara liar. Itu adalah dampak yang terjadi ketika musim hujan. Ketika musim kering, dampaknya adalah kekeringan karena tidak adanya air di dalam tanah yang ditahan oleh akar karena pohonnya sudah ditebang. Berkurangnya sumber makanan bagi hewan dan juga habitat hewan juga akan hilang.
Penting sekali kita menjaga kelestarian hutan dengan cara penebangan pohon pada pohon yang sudah tidak produktif, maksudnya pohon yang sudah berumur tua. Ini yang dinamakan dengan istilah tebang pilih. Jadi sebelum menebang, dipilih dulu pohon mana saja yang layak ditebang dan juga membatasi jenis pohon yang ditebang. Mencegah adanya penebangan pohon secara liar dan sembarangan. Pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam hal pencegahan penebangan liar di hutan, dibantu oleh lembaga yang mengurusi perhutanan. Upaya selanjutnya adalah reboisasi, teman-teman. Seperti kita ketahui, reboisasi adalah penanaman kembali. Ya, kali ini karena kita membahas tentang hutan, berarti menanaman kembali hutan yang gundul. Banyak pihak-pihak yang peduli dengan lingkungan alam kita. Mereka mengadakan kegiatan menanam satu pohon untuk mengganti satu pohon yang ditebang. Teman-teman perlu nih mengetahui manfaat sumber daya hutan. Bisa dijadikan tempat wisata atau rekreasi. Yang kedua, sebagai penghasil oksigen terbesar. Itulah sebabnya hutan-hutan di Kalimantan itu ditetapkan menjadi paru-paru terbesar di Indonesia. Karena hutan menghasilkan oksigen atau udara bersih yang sangat baik bagi manusia. Selain itu, hutan juga mencegah terjadinya tanah longsor dan banjir. Hutan juga merupakan habitat berbagai macam hewan dan tumbuhan. Hutan merupakan tempat penyimpanan air, tanah bagi makhluk hidup yang lain. Pada saat musim hujan tiba, tiba saatnya kita di pembahasan pengelolaan sampah dan barang bekas. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R. Apa sih 4R itu, teman-teman? Yang pertama, reuse. Kedua, reduce. Yang ketiga, recycle. Yang keempat, replace. Peran 4R ini bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Puja bangsa di sana. Reuse, kegiatan menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak pakai. Contohnya, kaleng susu, bekas kaleng susu yang digunakan kembali untuk tempat pensil, atau bekas kaleng cat yang masih layak pakai digunakan kembali untuk sebagai pot untuk tanaman. Reduce, kegiatan mengurangi penggunaan kemasan barang dari kantong plastik menjadi kantong kain atau menjadi ini. Tiada bandingnya di dunia. Dari botol minum kemasan menjadi botol minum yang bisa diisi ulang. Recycle atau mendaur ulang. Kegiatan ini memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materinya untuk digunakan lebih lanjut. Contohnya bahan ini adalah dari ban bekas, bisa jadi
pot sebuah tanaman, dan ini dari bekas kemasan produk plastik yang didaur ulang untuk dibuat menjadi tas yang cantik. Ini adalah sarung bantal saya yang terbuat dari bekas kain yang tidak terpakai. Saya jahit, saya satukan, lalu jadilah sebuah sarung bantal. Replace. Kegiatan ini mengganti pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Contohnya, penggunaan tisu kita ganti dengan penggunaan sapu tangan. Penggunaan styrofoam menjadi tempat makan yang bisa berkali-kali pakai. Bagaimana? Kalian sudah paham kan ya? Kalau misalnya teman-teman belum paham, teman-teman bisa untuk mengulang kembali videonya dari awal atau mengajukan pertanyaan kepada Bapak atau Ibu guru. Alhamdulillah, kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.